Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel Mi Times. Dan ya, di tangan gue udah ada TWS yang punya layar smart screen dan juga bisa terkoneksi ke aplikasi. Jadi makin banyak aja nih varian-varian TWS yang punya layar smart screen. Kayak yang kemarin udah pernah kita bahas adalah T68 Pro. Terus ini ada lagi yaitu S10 Pro. Seperti apa produknya si TWS S10 Pro ini? Apakah layak untuk dibeli atau enggak? Bumper dulu. Ya, ini dia TWS-nya Mi Times S10 Pro. Buat varian warnanya, sebenarnya dia ada 4 varian warna. Ada yang warna silver, blue, orange, dan juga black. Nah, yang ini yang gue pegang adalah warna silver. Dan di Mi Times cuman ada satu warna aja, yaitu warna silver. Buat harganya, TWS S10 Pro ini dia dibanderol dengan harga yang cukup tinggi ketimbang seri T68 Pro kemarin, yaitu di sekitaran 300 ribuan. Bisa dilihat dari desainnya, TWS ini didesain cukup futuristik dengan aksen garis-garis di bagian samping dan belakangnya. Cuman yang disayangkan untuk materialnya dia full menggunakan plastik dan nggak ada per pegas buat buka tutupnya. Gua jadi inget sama satu TWS Marvel yang waktu itu pernah kita bahas. Nah itu dia build quality-nya menurut gua cukup oke ya, karena menggunakan besi dan cuman sayangnya waktu itu dia belum ada smart screen-nya. Ya mungkin di S10 Pro ini dia nggak pakai material body besi supaya mengurangi cost pembuatannya. Lanjut, di bagian depannya ada layar berukuran 1,2 inch, di sampingnya ada lubang Type-C dan ada tombol power on off. Kalau misalnya kita buka tutupnya, ini dia layarnya bakal ngikutin sama posisi tutupnya, semacam kayak ada sensornya gitu, keren. Terus kalau kita lihat TWS-nya ini benar-benar cakep banget desainnya. Di bagian faceplate-nya dia dibuat transparan gitu, jadi kita bisa lihat PCB bagian dalamnya. Kalau kita lihat susunan PCB-nya, di bawah itu ada mikrofon, terus di tengahnya ada chipnya, dan di atasnya itu yang menonjol buat gestur kontrolnya. Oh iya, di atasnya juga ada lampu indikator yang warnanya kayak sirene polisi gini. Dan buat jenis TWS-nya dia menggunakan half in ear yang lubang nozzle-nya ini cukup besar. Balik lagi ke bagian smart case-nya, menu-menu yang bisa diakses di smart case-nya ada kontrol musik buat next, previous musik, atau gedein kecilin volume, ganti-ganti equalizer yang sayangnya pas gue coba-coba nggak ada impact-nya sama sekali. Kamera shutter yang juga nggak bisa terkoneksi ke aplikasi sistem bawaan HP, terus ada wither, brightness, timer, stopwatch, dan juga settingan. Nah, karena tadi gue bilang TWS ini dia bisa terkoneksi ke aplikasi, S10 Pro ini kalau misalnya kita scan barcode-nya, maka kita bakal diarahin buat download aplikasi namanya TB Audio. Pas gue add device, bener aja tuh detect nama Bluetooth-nya. Customisasi yang dikasih di aplikasinya nggak begitu banyak banget, cuman ada menu-menu buat ganti wallpaper, EQ, screen brightness, notifikasi, dan about si device-nya. Cuman pas gue coba-coba ganti wallpaper, tulisannya error dan muncul tulisan kalau model ini alias S10 Pro ini dia nggak support buat ganti-ganti wallpaper atau dial. Terus buat equalizer juga sama kayak di smart case-nya tadi, dia nggak ada impact sama sekali kalau misalkan kita ganti-ganti. Bener-bener gimmick banget aplikasinya. Kita cuma bisa ganti-ganti buat settingan brightness ataupun screen timeout-nya. Sayang banget, padahal ini 300 ribuan loh. Yang padahal si T68 Pro itu dia harganya under 300 ribuan. Dia bisa ganti-ganti wallpaper, terus IQ-nya juga bisa kita custom-custom, dan banyaklah pengaturan-pengaturan lainnya. Tapi sayangnya di S10 Pro ini dia nggak bisa buat ganti-ganti wallpaper atau equalizer juga nggak bisa diganti. Tapi apakah dengan harga 300 ribuan dia punya kualitas audio yang baik? Kalau dari penilaian subjektif gua, TWS ini punya suara low yang cukup rendah karena tampolan bassnya berasa kurang nendang gitu, dan detailnya juga kurang. Terus suara midnya posisinya cukup di tengah, clear, intonasinya dapet dan enak. Sedangkan kalau misalkan buat height-nya ini cukup open, airy, suara cering, trips, dan perkusi terdengar dengan baik. Buat teknis audionya, S10 Pro ini dia bisa dibilang tergolong TWS yang cukup bright atau fun. Sekedar buat dengar-dengar lagu-lagu yang santai-santai sih masih enak kalau misalnya di S10 Pro ini. Soundstage-nya oke, 3D imaging-nya bukan yang wet-wet banget, terus pinpoint-nya cukup pas dan presisi. Nah, sedangkan ini adalah suara mikrofon dari TWS S10 Pro. Ya, gua nggak terlalu berharap yang enak-enak banget karena gue ngeliat dari bentuknya juga agak sedikit random. Cuman kalau misalkan enak ya syukur, kalau nggak enak ya udahlah, karena harganya juga murah 300 ribuan dan dia udah pakai smart screen.
Terakhir buat kapasitas baterainya yang totalnya itu adalah 570 mAh. Selama gue nyusun script ini sembari gue nyoba-nyobain TWS ini ya kurang lebih 3 jaman lah. Ini TWS-nya masih tergolong cukup awet. Kalau misalnya dilihat di sini dia dari 100%, sisa cache-nya itu ada di 72%, terus buat TWS-nya tadi sisa di 73%. Ya cukup awet lah karena selama penggunaan 3 jam gue tadi dengerin dengan volume yang cukup kenceng. Dan gue rasa TWS ini cukup worth it juga karena baterainya dan kualitas audionya yang nggak terlalu jelek-jelek banget. Cuman karena di smart screen-nya aja ini yang masih ada PR-nya. Menurut gue harga 300 ribuan masih cukup oke. Dan buat kalian yang tertarik dengan produk S10 Pro ini, langsung aja klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah atau kunjungin e-commerce Mi Times baik di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga di Blibli. Segitu aja review gue mengenai TWS S10 Pro ini. Gue Al. Ciao.